93,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Selamat siang menjelang sore DV Mania. Nah, kenapa Hendra pakai kaget saya ya? Saya di sini sehat-sehat aja sih. Kenapa dibilang sehat-sehat aja Bang Hendra? Saya takut kalau lagi di jalan gitu ya goyang gitu. Apakah saya pusing? Apakah ini adalah gempa? Nah, timbul bencana. Nah, ngomongin bencana DV Mania. Hendra kehadiran tamu istimewa siang menjelang sore hari ini ya, DV Mania di 103,4 DFM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. Dan juga pastinya saya selalu siaran langsung di live TikTok 1034 DFM. Juga DV Mania nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034 DFM. Makanya sosmednya Radio DFM itu di-follow semuanya ya, dari IG, pokoknya semuanya, YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya juga ada, terus juga bisa mendengarkan live streaming ya di www.1034dfm.com. Ini pun DV Mania nanti bisa bergabung di WhatsApp ya, tanyain semua nanti tentang obrolan kita di kesempatan siang hari ini di 0811991034. Karena special talk show untuk hari ini ya, tema kita adalah akrab bencana menjadi kewaspadaan dari daerah di seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Nah, tamu saya dari BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama Bapak Darlok Miftah, ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Semangat, siang, salam sejahtera untuk kita. Salam tangguh. Salam Tangguh. tangguh DV Mania. Karena kita kalau ngadepin bencana harus tangguh. Harus tangguh ya. Tangguh secara fisik termasuk mental juga. Iya, nah itu fisik mental juga. Kalau fisiknya kena, mentalnya kena, kacau ya. Wah, kacau banget. Kacau. Bisa depresi itu. Iya. Yang repot itu dari semua itu adalah recovery-nya. Recovery-nya Pasti. untuk Betul. penyembuhan. Tapi mudah-mudahan Iya. jangan sampai kejadian bencana deh. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Iya. Tapi kan musim penghujan udah mulai nih Bang. Terus Ah, juga kalau kita ngikutin perakiraan cuaca dari BMKG juga yang lainnya itu Bang. dia. Makanya kitanya kalau hujan turun tuh, Hah? hujan gerimis Nah, aja. itu lain lagi Bang. Bukan, maksudnya kalau hujan turun, Iya, kita iya. jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan hujan itu menjadi berkah. Iya, betul. Kenapa saya tadi bilang di awal temanya adalah akrab bencana menjadi kewaspadaan dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Masa sih bencana diakrabin? Nah, perlu dong, perlu. Ada yang namanya kesiapsiagaan. Nah, pencegahan, itu, seperti iya. itu. Jadi DP Mania, memang Jakarta dengan kepadatan penduduknya Bang ya, Yes. dari tingkat hunian yang luar biasa, terus juga padat memiliki risiko kebencanaan yang tinggi gitu ya. Iya. Kalau padat penduduk ada konsep sedikit arus pendek kebakaran. Betul. Bang ya. Betul. Nah, itu mulai dari bencana kebakaran, terus banjir, juga kerawanan pohon tumbang di musim angin ini dapat menjadi ancaman bencana DV Mania. Betul. Ditambah lagi wilayah DKI Jakarta dilintasi oleh kalau nggak salah nih 13 aliran sungai. Betul. Nah, 3 sungai. iya, 13 betul. 13 aliran sungai ya. Betul. Sehingga ketika musim hujan nih bencana banjir selalu terjadi. Nah, lalu bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta melakukan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan mengatasinya atau pengatasannya gitu ya Bang ya. Siap. Bang kasih tahu dulu nih Bang buat DV Mania yang nonton langsung di live TikTok juga boleh nih. Nanti nanya ya di 1034 DFM. Tuh. Kok mandek. Bukan berarti kena bencana nih Kayaknya DV belum Mania. makan siang kayaknya. Belum makan siang ya. Bang, fungsinya Abang nih sebagai di sini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Sebelum nanti saya juga membaca WhatsApp dari DV Mania yang bertanya. Karena nanti yang pertanyaannya terbaik nih Bang, Siap. Saya bakal ngasih hadiah. Apa tuh? Ada aja. Wah, terus kalau kita narasumber dapat hadiah juga nggak nih? Dapat. Dari presenter nih. Oke Bang, Siap. silakan nih Bang. Yang dibidangi sama Bang Darlok Miftah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Baik. Nah, silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam tangguh. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat bergabung di Radio DFM 1034 FM. Ya. Tolong cangcingnya Babe, Tante, Om semuanya gabung di sini. Jangan lupa follow and like semua yang ada di sini. Keren nih radionya nih. Woi, kita panggilan DFM Mania. DFM Mania. DFM Mania. DFM Mania.
keren, Iya. keren, keren. Oke Bang, Jadi lanjut. gini, Ah, bencana itu pasti selalu ada ya. iya, Selalu ada dimanapun gitu kan. Nggak cuman di bumi, di luar bumi juga ada bencana. iya. Nah, khususnya di bumi DKI Jakarta nih, Mhm. itu kita sering tuh kejadian-kejadian seperti namanya banjir, Iya, udah dengar ya, yang iya, kebakaran, betul. terus Sekarang Angin bahkan ada Puting Beliung gitu kan, tanah longsor juga Jakarta ya. tanah longsor, Mhm. terus juga kemarin baru kejadian kita banjirop tuh. Iya, Nah, itu wilayah gara-gara supermoon. Nah, itu kemarin utara juga ya. saya sempat ke Mhm, sana. mhm. Kita datang jam 7 pagi, jam 11 itu jam 7 tuh di aspal itu masih ngerata. Masih kering ya. Nah, jam 11 itu udah sepinggang, hampir 60-70 cm. Hmm. Nah, oleh karena itu hadirnya BPBD Provinsi Jakarta adalah memberikan dari mulai namanya edukasi kan, Iya, edukasi dari siap kesiagaan, iya, iya. lalu dari sisi penanganannya, Hmm. lalu tadi juga sisi recovery-nya Iya, iya. gitu, termasuk juga untuk publikasinya. Jadi Hmm. memang kita satu paket lengkap. Hmm. Sehingga dalam kebencanaan ini masyarakat juga harus diberitahu seperti apa sih kalau kita ngadepin bencana Iya. gitu. Lalu seperti apa sih jangan sampai bencana itu muncul gitu kan. Hmm. Jadi bencana itu kan ada tiga, ada bencana alam, non alam, dan sosial Iya, iya. seperti itu. Oleh karena itu dari tiga ini yang tadi dikelompokkan ini semuanya itu pasti bisa gitu kan, bisa dicegah asal kembali lagi manusianya mau apa enggak. Hmm, betul. Jadi apa yang kau tanam itulah Kalau yang yang kau kau tuang. tuai. Jadi kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, lalu Ah. mampet di kali, Nah, lalu kalinya banjir, nah, jangan salahin yang repot siapa ya? ya kita-kita juga gitu kan. Gitu, iya, Lalu iya. berikutnya kita sembarangan tuh Nah, botakin pohon gitu kan. iya digundulin Nah, tuh pohon. digundulin. Kita bilang gini, ah nggak masalah kok sama Jakarta, tapi yang Iya. kita botakin daerah puncak Bogor. Akhirnya Ah, kita juga. nggak ada resapan air ya Bang ya? Jadi hal-hal seperti itu juga yang memang perlu kita Masih. antisipasi melalui dengan edukasi Iya, seperti itu. iya. Oke, tuh jangan sembarangan DP Mania buang sampah, gundulin pohon itu di depan rumah juga kalau di pinggir-pinggir jalan ada pepohonan nggak sembarangan main tebang ya, ada perizinan sama dinas pertamanan ya Bang ya. Betul, betul. Jadi jangan main tebang Iya, jangan. Bahaya nanti pas kita tebang, atau ah, jadi bawahnya ada mobil ketiban tuh. ketiban. Ada orang lewat, Iya, iya repot gitu repot kan. repot. Seperti itu. Betul, itu dia kewaspadaannya DP Mania. Memang kalau rob tadi di utara dari hari Jumat sampai sekarang belum surut ya Bang ya? Belum, ya memang gitu, Hmm. turun naik Oh, tergantung supermoonnya. supermoonnya ya. Gitu kan. Itu ya makanya gini, kalau orang Hmm. bilang gini, Hmm. kok DKI Jakarta nggak bisa mengatasin banjir gitu kan. Hmm. Ya banjir memang dari dulu Jakarta banjir Iya, gitu iya, kan. Yang perlu kita bagaimana mengurangi yang namanya banjir. iya, Nah contoh, kalau misalkan hujan sini, kok DKI Jakarta nggak hujan, kok banjir? iya. Nah kita lihat dulu, di Bogor banjir, di Bogor hujan nggak? Kalau Hmm. hujannya deras, otomatis nanti larinya dari hulu ke hilir ke Hilir, Jakarta. iya. Walau dibilang kita nggak hujannya nggak deras gitu kan. Hmm. Kalau oke, anggapnya nggak hujan lah ya. Iya. Tapi banjir ya itu lihat. Atau misalkan kok Jakarta nggak hujan juga, di Hmm. puncak juga nggak hujan. Dan, Kok tiba-tiba banjir di utara. Iya. Ternyata tadi supermoon. Supermoon ya. Itu rob. Nah seperti itu. Iya, Seperti iya. itu. Jadi kenapa Jakarta nggak bisa mengatasi banjir? Nah, mengatasi. Kalau mencegah beda lagi ya. Memang kita ada tiga. Ada tiga. Ada mencegah Ah, gitu kan. Ada yang penanganan, ah. ada lagi yang tadi untuk recovery. Oke, Gitu, iya, seperti iya, itu. iya. Ya tadi bencana itu terjadi karena alam, non alam dan Dan sosial. sosial, Ada seperti lagi itu. alam yang satu tuh. Wah, jangan dulu dong, Bos. Alam Baduku Wah, maksud penyanyi kan. iya betul betul betul. Ini tentang radionya radio nyanyi ya. Semua dibawa ke nyanyi ya. Sambil nyanyi juga boleh kan? Boleh. Iya, selain Bang Eh, Miftah siap, juga ada Bang Agus nih. Ini Bang udah Agus. pakai apa nih baju tugas Baju oranye ya. tugas. Jadi memang Iya. spesialis penanganan di lapangan. Oh, Agus oke. itu sebagai Danton Peloton Hmm. Provinsi. Iya, iya, Jadi iya. yang nanti Hmm. mengatur pasukan di bawahnya Ah, Bang Agus ini. Nah, Seperti itu. jadi DP Mania WhatsApp-nya ditunggu banget nih. Hmm. Gimana nanti mau jadi pasukannya Bang Agus Iya, atau Bang Bang Agus. Miftah. Hmm. Terus juga WhatsApp aja deh di 0811991034. Ini WhatsApp sudah ada yang nanya ya, nanti bakal dibacain di 0811991034. Saya juga masih di live TikTok 1034 FM. Join boleh di situ DP Mania. Bertanya juga boleh di WhatsApp ya, mendengarkan terus via streaming di www.1034dfm.com dan semuanya sosmednya Radio DFM di follow.
Sebelum dibacain WhatsApp-nya, saya masih penasaran. Silakan nanya-nanya deh. Ya Bang, Pemirsa, Bang, belum nanyain ya. ini Bang Darok apa Bang Miftah deh Miftah aja manggilnya. Miftah. Miftah ya. Nah, kata Miftah tuh lagi ngetren sekarang. Oh gitu ya. Oh, Miftah yang mana nih? Pakai Gus kan? Nah, itu dia bedanya. Jadi ada depannya tuh macam-macam. Ada Macam-macam. Gus Miftah, Ah, ada kalau AA ini, Miftah, ada Bang Miftah gitu kan. oh ini Bang Miftah Ya ya. Miftah aja deh, Betawi Bang. asli. Asli Betawi ya. Wah, jangan-jangan Malang Pintu. Pernah ya. Berarti tadi DP Mania kudu dibuka sama pantun ya. Jangan, Jangan tapi ya. kepanjangan kita. Kepanjangan ya. Kita fokusnya pada bencana. Nah, Nah, itu dia. itu apalagi kalau bikin pantunnya di kereta gerbong terakhir ya, tambah panjang tuh bikin. Repot bos. Tergantung keretanya sih. Kalau Keretanya. pakai bus cepat Wah, langsung ini. cepat. Oke. Siap lanjut. Jadi sejauh Nah. ini nih Bang Miftah. Siap. Seperti apa sih tingkat kejadian kebencanaan di DKI Jakarta? Tingkatnya nih. Wah, tingkatnya. Di DKI Jakarta nih, mungkin kan pasti ada datanya nih, Abang Oh, punya nih. kita bacain Iya. datanya aja ya. Iya. Ya, update nih DP Mania. Siap. Jadi gini, Hmm. biasanya itu di dalam 1 minggu sekali itu ada kejadian minimal 1 kali. Karena kan tadi dibilang namanya kejadian bencana itu terbagi 3 ya. Iya. Ada yang kejadian yang alam, Alam, non alam dan non-alam, sosial. sosial Hmm. seperti itu. Nah, bicara yang tadi namanya kejadian alam ini kan ada banjir. Iya. Ya, baru kemarin aja Iya. ada banjir nih kan, masih lanjut Iya, gitu kan. masih. Udah banjir, udah kebakaran gitu kan. Hmm. Nah, jadi hampir dalam 1 hari itu kejadian 1 kali kejadian sampai dengan intensitasnya 3. Dalam 1 hari ada 3 kali gitu kan, Iya. 1 sampai 3. Berarti kalau seminggu kurang lebih 7 sampai dengan 21 Bentar kejadian. Bang, sehari 3 kayak minum obat Bang. Eh, Sehari 3 kali. ya kan kita luas loh. Luas ya. Ada 5 wilayah Sampai ke termasuk Pulau Seribu. Iya benar. Iya, waktu itu. Nah, kemarin kita di Jakarta nih, Hmm. orang darat ya, sebutannya kan orang darat sama orang pulau nih, gitu Iya. kan. Di darat nggak kejadian apa-apa contoh. Di Iya. pulau kena angin puting beliung, copot itu atapnya. Iya, Kayak gitu tuh. benar. Itu juga kan kejadian seperti itu. Iya. Transportasi dari darat ke laut ke Pulau Seribu juga ombaknya. Wah, itu Nah, kejadian bencana juga ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, Lanjut, kayak kemarin kejadian yang rob itu kan otomatis akses orang yang mau ke pulau itu kan terganggu juga. Seperti Iya, itu. Di apa namanya di Hmm. Kali Adem ya, Kali Adem tuh pelabuhannya. Iya. Seperti itu. Terus sehari 3 kali. Ya seminggu, sebulan. Wah ini tiap hari. Kalau gitu kita kayaknya takut banget Bang, bencana mulu nih gitu. Kalau di ini jadi kayak tadi tuh jangan sampai jadi kalau dipikirin jadi stres ya Nah, Bang ya. ini teman-teman, jangan Nah. jadikan bencana sebagai hobi. Oh iya, padahal temanya tadi akrab Bang. Iya, justru jangan jadi hobi. Kalau hobi kan jadi kita buat-buat tuh bencana. Iya. Oleh karena itu jangan sampai kita bikin bencana. Ya, jadi akrab bencana menjadi kewaspadaan dari daerah di seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Oh Betul. benar. Apalagi sekarang kan lagi di heboh-hebohnya ini adalah megatrust. Karena memang kita Iya, kan Indonesia itu kan lewat cincin api kan. pecahan Nah, gitu ya, seperti itu. lempengan Dan gitu itu, ya. betul. Jadi oleh karena itu memang kita harus kesiapsiagaan. Hmm. Jadi untuk mengantisipasi itu yang jadi isu yang nasional seperti itu. Baik, nanti kesiapsiagaannya seperti apa? Mungkin dari tingkat dari rumah sendirilah ya, di rumah DP Mania nih gitu ya. Apa sih yang kesiapannya harus kita siapin? Misalkan perahu karet. Wah, karena berita-berita yang beredar begitu Bang bikin kita, waduh, Kalau perahu karet kauderannya kagak banjir kagak Iya. perlu, Bang. Gimana Ada makanya? Pomi itu. Iya, pokoknya papi empok, ini babe enggak perlu kalau DP perahu. Mania semua. Kita kalau lihat kayak tadi, waduh ada megatrust, nanti gelombang tinggi lagi. Itu dia yang bikin kita Was-was ya. was-was. Iya. Makanya akrab aja dah sama bencana. Ini jadi menjadi kewaspadaan ya Bang ya. Pasti. Oke Bang Miftah, ini ada WhatsApp saya bacain dari Ciade Jatimakmur. Apa tuh, Bang? Nih, Assalamualaikum Bang Hendra, Bang Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciade mau nanya nih, apakah masyarakat bisa menghubungi atau ngasih informasi kalau ada bencana? Terus kemana ya? Bisa Nah. banget. Nah, DKI Jakarta BPBD itu menyiapkan layanan Jakarta Siaga 112. Itu bisa 112. dihubungin 1 kali 24 jam. Jadi masyarakat yang misalkan ini ada kejadian banjir, ada kebakaran seperti itu nanti kita akan menampung semua. Nanti Iya, juga nanti kita koordinasi dengan
SKPD yang terkait misalnya ke pemadam, ke Iya, kesehatan dan lainnya seperti itu. ini gratis ya ininya ya. Ya, iya. Mungkin kalau di luar negeri yang terkenal namanya 911. 111. Wah, kita 112. 112. Iya, 112. Iya, menjadi kesatuan. Oh gitu tuh CAD ya. Jadi CAD bisa ini 24 jam loh CAD. 24 jam. Jakarta siaga. Yang enak sih kalau sekarang coba dulu aja. Coba dulu Boleh telepon. dicoba nih telepon Bilang, ya. coba ini saya apa bener kan nih kalau memang ini adalah Jakarta siaganya BPBD gitu. Oh iya. Jadi jangan sampai nanti Ah. kita jual apa namanya kucing dalam karung ya. Iya. Itu kan salah sambung ini rumah makan. Nah, iya betul. Lain lagi Ya, iyalah, urusannya. gitu, Itu betul. bencana keroncongan. Setuju. Terus ada Mama Dea. Assalamualaikum Bang Endra. Selamat Waalaikumsalam. siang. Salam kenal bintang tamu hari ini. Aku mau tanya nih Bang. Siap. Sebagai masyarakat awam yang mungkin sebagian ada yang belum tahu seperti saya nih. Seandainya terjadi bencana, kemanakah kita bisa menghubungi pertolongan call center BPBD DKI Jakarta, khusus Jakarta atau Jabodetabek? Terima kasih. Baik. Nah, Nah, tadi kan di awal udah awal kasih ya. tahu ya. Iya. Jakarta siaga 112. Nggak apa-apa, diulang lagi. Iya, iya. Memang ini perlu dipublikasi Betul. sehingga masyarakat Hmm. perlu tahu ketika kejadian bencana harus menghubungi kemana. Iya, iya. Itu kan masing-masing kayak provider aja tahu hubungin Iya. kemana gitu Iya, kan. Terus untuk yang lainnya tahu. Nah, khusus kebencanaan nih Iya. harus diingat 112. Ya, biasanya kan yang bahasa Agus ya kalau ada bencana kita kan piknik apa panik ya. Nah, Piknik nggak perlu. Iya, healing. benar. Panik maksudnya panik ya kan. Pasti. Kemana nih gitu nih. Pasti. Iya, panik ya Bang. Mas Agus ya. Pasti. Tapi kalau udah gampang diingat tadi Jakarta siaga 112. Tuh, biasa kan begitu, Bang. Betul. Kalau ada Setuju banget. bencana, kebakaran, banjir, waduh motor mati mendadak gitu kan. Jadi kalau mau gampang ingatnya, Ah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ah, ini dia radio musik. DFM. Mama Dea sudah ya dicatat ya. Itu kayaknya gampang di memori udah inget ya. Iya, pokoknya ingat lagu itu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hubungi 112. Jakarta siaga. Betul, luar biasa. Keren. Iya, saya pernah ikutan audisi tapi nggak pernah lolos. Iya. Nguap aja saya fales gitu ya. Saya aja gagal. Gagal apa nih? Gagal PD. Oke. Lanjut Mama Dea. CAD kata CAD terima kasih Bang Miftah. Sama-sama. Oke. CAD bisa. Oh ini CAD nih di live TikTok dia ngeliat nih. Ada tuh Bang. Oh, siap. Tuh lagi di rumah di Jalan Cipinang latihan. Hujan nih baru berhenti. Oh. Alhamdulillah. Tapi nggak banjir kan sana? Enggak, baru hujan Insya Allah. doang nih. Itu Cipinang mana tuh ya? Cipinang Latihan deket rel kereta tuh ada di situ tuh Cipinang Jakarta Timur. Oh, dekat Iya. kereta api ya. Cipinang Yang- Latihan. Oke, ini join di live TikTok yang lainnya juga nih. Iya, kalau ngomongin latihan perlu juga kita latihan ya Bang. Perlu dong, perlu. Oke, Mama Dea sudah, CAD sudah. Lanjut ada Dela. Apa tugas utama BPBD? Bagaimana cara masyarakat melaporkan bencana kepada BPBD? Nah, ini kita nih. BPBD. Iya. BPBD tahu nggak nih teman-teman? Nah, Bisa namanya apa? kepanjangannya. Nah, itu dia. Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau di provinsi, Provinsi. di seluruh Indonesia. Tapi Iya. kalau yang nasional namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ya. BPBD. Tuh. Nah, jadi tugas fungsi kita adalah tadi saya sampaikan di awal juga, kita juga mengedukasi. Kita ada namanya kesiapsiagaan nih, kesiapsiagaan. Lalu ada namanya penanggulangan bencana. Ada juga tadi apa namanya untuk merecovery dari namanya psikososial. Iya. Jadi yang teman-teman yang sudah misalkan tertimpa musibah, bagaimana secara mentalnya dibangun kembali. Jadi kan tadi membangun itu bukan berarti membangun secara fisik infrastruktur, tapi membangun secara mental itu jauh lebih penting gitu kan. Bagaimana kita membangun kalau yang manusianya aja kalau tidak dibangun mentalnya habis pasca bencana itu kan jauh lebih berat seperti itu. Itu yang recovery-nya tuh DP Betul. Ya, jadi biasanya trauma gitu ya Bang. Nah, Ya, traumatik itu yang perlu kita atasi seperti itu. Kemarin juga kita ada pelatihannya tuh, bagaimana ketika tadi pasca bencana itu supaya yang kejadian supaya bisa melupakan gitu. Kalau nggak kan mau ngelakuin saya takut gitu kan. Mau ngelakuin nanti gempa, oh nanti banjir, oh ini ada ketiban pohon kan gitu. Betul. Seperti itu juga ada perlu penanganannya khusus. Iya. Benar, yang recovery yang traumatik seperti itu memang ada penanganannya khusus. Betul. Karena saya juga punya tetangga
dia kena gempa waktu di daerah mana gitu ya, lagi keluar Mhm. kota, begitu pulang jadi hawanya takut terus. Pasti. Jadi kalau ke mall nih, ke lantai berapa tuh buru-buru pulang aja, apalagi kalau sama temannya ditakutin gitu, botol digelindingin. Gempa-gempa, padahal nggak ada sama Setuju. udah pulang Setuju, langsung setuju, gitu. setuju, setuju. Apalagi kalau Nah, misalkan sekarang dengan tadi di awal saya bilang ya, iya iya. megatrust, megatrust. Hmm, Akhirnya orang kan bikin gini, ngapain ke bangunan, bikin bangunan, nanti juga gempa, ini begini, nggak begitu juga ya, membangun membangun, iya seperti iya itu. Jadi iya. jangan pernah takut, yang pasti belikanlah yang terbaik, the best, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi bawa apa ya Bang Miftah ke sini? Bawa rangsel DP Mania. Nah, Karena itu. kan karena kan Bang Miftah ini adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta. Betul sekali, Jadi Bang. Abang bawa sampai ke Pulau Seribu juga ya? Pasti satu Pasti paket. ya, satu paket ya? Jangan dilupain Pulau Seribu Iya. itu bagian Provinsi DKI Jakarta. Iya, Kepulauan Seribu juga DP Mania. Walaupun disebutnya Pulau Seribu, tapi nggak sampai 1.000. Tapi kalau kita nyebrang juga nggak 1.000 tuh ongkosnya. Bisa aja Bang, tahu aja. Iya. Oke, ini kan nah ngomongin logistik nih Bang nih. Ya. Kan kalau ada bencana kita juga harus siap-siap Betul, ya. Kalau betul. kemarin saya byphone sama Pak Isnawa Aji ya. Betul, betul. Abang Hendra ada yang namanya tas siaga bencana. Betul. Oh, ya kan saya Betul. nanya sama Pak Is ya. Nah, betul. Pak, saya mau dapetin tasnya, saya datang ke kantor Bapak, terus saya ngisi formulir, saya pulang dapat tas dong. Bukan begitu Oh, katanya. Sekarang secara mandiri begitu katanya. Jadi betul, betul, mau betul. mendapatkan di mana, tapi yang penting isi tasnya dulu nih Bang Mita. Betul, Apa betul, tuh tas betul. ukurannya berapa, warnanya apa, terus isinya apa nih? Apa kata bungkas juga masuk? Oke, baik. Tunjukin sekarang ya. Boleh dong ke Nah, kamera nih. Ah, jadi tasnya mungkin semua tas bisa, tapi iya, mungkin nanti kita akan kelihatan sama Mita. oke, oke, oke. Ini Nah, tasnya ini bisa apa aja, tapi mungkin nanti ada sebuah standarisasi iya, iya. tas kebencanaan. Mhm. Kenapa? Nih. Pasti tas itu mesti ada spotlight. Tas spotlight dan warnanya harus menyala. Terang ya. Menyala, gitu Menyala. kan. Wah, gitu. Hmm. Kenapa dibilang menyala dan terang harus spotlight? Jadi ketika nanti bencana di saat gelap, Iya. ketika nanti di senter kena lampu, dia akan tahu, gitu kan. Kalau istilah kerennya namanya black box ya. Nah, seperti itu. Bukan warnanya black, tapi Iya. warna yang Oh, terang. warna Seperti itu. terang. Nah, Oke, sama oke. seperti tas ini. Iya, iya, iya. Tas ini ibarat kata black box-nya kita nih dalam Hmm. kebencanaan. Jadi kalau kebencanaan kita punya harus tas yang warnanya menyala dan kalaupun ditambah ada spotlight. Sehingga kalau misalkan, kalau mohon maaf kalau jadian gempa gitu kan, tumpuk-tumpuk, wah itu dia tas bencana spesial seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Lalu seperti apa sih yang namanya spesifikasi tas bencana? Iya. Isinya macam-macam nih, gitu kan. Oh. Kalau mau dibuka kita Ini buka komplit ya. nih. Komplit. Ada berangkas nggak Bang? Wih, seperangkat alat sholat Seberangkat tunai. alat. Itu lain lagi ya. Ini lagi. Ini kayaknya ukurannya gede nih Bang ya, muat. Ya, jadi ukurannya tergantung. Kalau mungkin sertifikat rumahnya banyak, yang banyak gede gitu kan. Iya. Kalau masih banyak yang gede. Jadi gini, muatnya isinya Isinya? itu pasti menjadi isinya itu harus isi yang benar-benar yang penting-penting. Iya, iya. Seperti itu, penting-penting karena apa? Itu sebagai apa namanya ya, perpanjangan hidup kita. Iya, iya. Nah, ini mau dibuka satu persatu, mau kita bacain aja nih. Karena ini adanya, contoh, Iya. isinya yang terbesar itu ada 3, isinya wajib ada P3K. P3K. Karena kalau misalkan kita luka atau Iya, apa, iya, iya. mesti ada ibarat kata istilahnya obat merah ya. Iya. Terus ada perban, ada Tadi kain kapas, seperti itu. Nah, itu. Lalu yang kedua, ada perlengkapan mandi. Gitu kan. Jangan sampai nanti dalam kondisi bencana kita mau buang air kecil, buang air besar, kita juga mau mandi. Terus Iya, iya. kita nggak punya perlengkapan itu, kita Iya. repot. Perlengkapan mandi, anduk Jadi ingat ya, tadi yang pertama apa? P3K. P3K. Kedua, perlengkapan mandi. Mandi. Nah, terakhir ini ada namanya perlengkapan darurat. Itu ada yang pasti ada, kita kalau tadi udah mandi pasti mesti ganti baju dong. Iya, iya. Ganti baju. Kalau yang perempuan ada pakaian dalam, Iya, sama iya. kita juga. Terus berikutnya lagi ada pembalut seperti itu. Lalu apa namanya? Kalau misalkan di kebencanaan itu, kalau yang di luar yang tradisional pakai kentongan. Kalau di sini ada peluit. Oh, ada Jadi kalau peluit, misalkan iya, iya. kita mohon maaf ketiban-tiban, Kena reruntuhan gitu ya.
itu kita pakai fluid seperti Iya, itu. iya, iya. Seperti itu. Atau kalau lagi banjir gitu ya, minta pertolongan, suara habis gitu ya. Betul, Tapi masih ada betul. tenaga untuk niup fluid tadi ya. Betul. Terus juga Oke. nanti di dalamnya ada Ada center ya? ada center, ada Ah. tumbler. Pokoknya yang menjadi standarisasi ibarat kata rescue itu harus ada. Hmm. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau jelas seperti apa, Hmm. bisa lihat searching di Google. Nah, Seperti itu. langsung ke sosmednya BPBD Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu dia DP-Man ini lengkap. Ini tasnya dokumen juga masuk DP-Man ya. Masuk. Termasuk paspor ya. KTP. Uang tunai juga ada karena kan kalau ada gempa listrik ATM kan susah Bang ya. Ya, betul masih Iya. memang ada standarisasi memang kita harus nyimpan uang tunai. Kenapa? Kalau memang nanti kalau ada apa-apa kita kan pasti wajib dong. Nggak mungkin kalau tadi di belakang sama abang ini ATM-nya rusak, kita nggak mau ganggu angkas, repot juga mau kan. transaksi kan, mau beli apa. Tapi ingat dia jangan jualnya duit jadul. Duit luar nggak bisa, harus duit rupiah. Iya, gitu. Nah, terus Bang, ini kan satu tas ini kalau dalam keluarga, ayah, ibu, bapak, terus putra-putrinya. Ini untuk satu orang kah atau bisa masuk berapa nih? Oke. Kelengkapan isian dari tas. Jadi gini tadi saya sampaikan. Tas bencana itu kalau yang kita siapkan itu ini minimal untuk satu kakak. Satu kakak itu tadi yang mungkin bapak, ibu sama dua anak. Iya. Nah, nanti kalau yang untuk anak kecil beda lagi. Karena memang dia ada apa namanya? Ada toolkitnya. Iya. Karena itu kan anak kecil kan beda terpisah ya. Kalau ini untuk yang dari mulai remaja ke dewasa seperti itu. Nah, ini cukup untuk satu kakak. Ini pun mungkin jumlahnya hanya bisa kita pakai 1 kali 24 jam. Iya. Contoh tadi kayak pakaian kan nggak mungkin banyak. Kalau banyak kayak koper. Iya. Kan kalau segini ya namanya darurat seperti itu. Karena kan di dalam peraturan BNPB itu kedaruratan itu kurang lebih sampai 72 jam. Oke. Penanganannya seperti itu. Jadi berarti fungsinya untuk ini kurang lebih sampai dengan 72 jam. Atau 3 hari lah ya. Ya 3 hari, betul. 3 hari sebelum datang bantuan gitu ya Bang ya. Seperti itu. Oke. Kan nanti kan kalau kebencanaan juga kan kita mengenal yang namanya pentahelix tuh kan. Itu nanti yang membantu itu nggak hanya dari pemerintah, dari swasta, dan lain-lain pasti itu ikut membantu lah. Seperti itu. Contoh kasus kemarin kejadian kebakaran Manggarai itu kan, kurang lebih hampir berapa jiwa tuh? Hampir 3.000 kan, 3.000 jiwa. Itu memang BPBD hadir, Dinas Sosial hadir, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari yang lain juga hadir, dari Basarnas, lalu dari PMI dan lain seperti itu. Tapi insya Allah untuk hal kebencanaan kalau bicara seperti itu semuanya pasti akan sigap. Iya, semuanya pasti akan sigap, terutama dapur umum. Dapur umum, betul. Kita juga membuka dapur umum, tapi memang itu nanti ranahnya di dinas sosial. Oh iya benar. Kalau di Pemprov ya, Iya, Tapi kalau untuk di yang lainnya, saya bilang Basarnas hadir, dari bank-bank juga pasti pada ikut. PMI juga ya. Mungkin seperti itu, bank-bank konvensional, bank syariah pasti ikut membantu lah. Masih bersama Hendra dan spesial talkshow kita bersama BPBD Provinsi DKI Jakarta. Akrab bencana menjadi kewaspadaan dari daerah di seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Masih bersama Bang Darlo Miftah, ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta, juga ada Mas Agus. Salam tangguh. Gitu. Kalau ketemu Mas Agus gitu. Harus begitu. Iya. Kalau nggak begitu nggak diakuin dia. Nggak diakuin ya. Jadi P2B. Apa tuh P2B? Apa tuh? Petugas Penanganan Bencana. Nah, BPBD pengen diakui mau ikut serta ya. Mungkin kayak saya nih, aduh saya pengen ikut gabung ya. Adakah pelatihannya gitu ya, berapa hari? Oh ada. Pelatihannya apakah kayak pelatihan militer? Oh enggak segitu. Oke, Bang Miftah nanti saya bacain dulu WhatsApp-nya ya. Silakan. Nanti kita lari ke sana lagi tuh. Silakan. Ya, tentang kalau mau gabung ke BPBD DKI Jakarta ya, apalagi kalau tingkat nasional gitu ya, BNPB ya. Beda. Oke, ini dari Bu Nur. Bu Nur nih jauh nih di Narogong, Bekasi. Samping rumahnya ada kali. Karena saya pernah silaturahmi ke rumahnya gitu kan. Nih, sama Bu Nur. Bang Bu Nur sama Bang Juniadi suaminya ya. Siap. Saat ini alat apa saja yang disiapkan oleh atau dimiliki BPBD DKI? Perahu karetnya ada berapa? Wah, sampai nanya. Perahu karetnya ada berapa? Perahu karetnya insya Allah ada banyak. Ada banyak. Nah, jadi gini ya, perahu karet itu kita punya database.
Database itu berdasarkan dengan jumlah daerah kelurahan yang terdampak. Oh iya, Ini kita iya. bicara dulu. Kita punya 44 kecamatan, Mhm. punya 267 kelurahan. Iya, iya. Tapi kalau ngomongin perahu karet kan nggak semuanya daerah DKI Jakarta yang terdampak banjir. Iya, Makanya kita prioritaskan pada daerah-daerah yang terdampak banjir. Oleh Iya, karena iya. itu, kita dalam pengadaan kegiatan logistik pun sendiri itu menyesuaikan dengan daerah-daerah yang terdampak. Jadi Betul. nggak, misalkan kita butuhnya sampai 267 kan ada juga daerah yang tinggi, ngapain juga Iya. diadain Betul, betul, kayak betul. gitu. Nah, mungkin yang lebih kita banyak diadain pasti tenda-tenda seperti itu kan. Kalau tenda-tenda kan namanya bencana nggak cuma banjir, Iya. kan tadi sebenarnya ada bencana yang namanya alam, non alam dan sosial. Sosial. Seperti itu. Betul. Ada banyak tergantung kebutuhan dari masing-masing kelurahan juga ya. Ya, Tadi jadi dalam tuh. kita mengadakan pengadaan peralatan atau logistik itu Aha, kita semuanya by data. iya, Jadi iya. bukan yang kita ingin, Aha. tapi yang kita butuh. Nah, Seperti itu. betul, betul. Gitu ya, Bang Juniadi sama Bu Nur. Saya kalau lewat kelurahan saya ada perahu karet. Berarti banjir dong. Hah? Banjir Emang dong. daerah banjir. Kan saya Cengkareng. Oh iya benar. Lewatnya Kali Angke. Mohon maaf Sama emang ya. Emang daerahnya turunan itu. betul. Ada kali Angke sama kalinya sana tuh yang Betul. Cengkareng Drain Betul, ya. betul. Itu namanya apa ya? Kalinya tuh ya kalau nggak salah ya tuh. Ya, Pakai bahasa Inggris tuh nggak salah itu. Mukofart. Mau ke farm. Benar, benar. Pasti asli orang Cengkareng ini asli benar. Bukan begitu, habis makan kunci Inggris ya. Apa? Habis kata Bang Mito bahasa Inggris gitu. Iya, betul, betul, betul. Mukofart. Iya, iya, iya. Banyak Cipinang juga banyak kali. Apalagi kan kita tadi Bang bilang ada 13 sungai ya mengaliri 13 sungai Betul. yang dari hulu masuk ke Jakarta. Iya. Itu kan dari Bekasi ada, Hmm. dari Depok, Dari kan Depok, itu kan iya. beda kota ya. Iya, Walaupun itu Jawa Barat, adapun masuk dari daerah Tangerang, Banten, Iya. seperti itu. Nah, Iya. tuh Abang dari Banten tuh, Bang. Tangerang tuh kalinya tuh. yang Oh, benar-benar dari Kalideres sana. Nah, itu Oh. masuknya dari daerah Hmm. Banten tuh. Iya, saya kalau lewat Kalideres suka hati-hati Bang, kenapa? Anyut nih. Kalinya deres. Iya, Iya. Tenang ada Pak Agus, salam tangguh emang gitu. cocok itu jadi MC luar biasa. Jadi host luar biasa. Keren, keren. Dikit lah Bang. Mau tanya nih dari Joko di Bintaro. Oke, silakan. Nah, kalau terjadi bencana, uang tunai bukankah tidak guna? Karena semua terdampak termasuk ATM, bank, resto, termasuk warteg ya. Dan apakah nggak sebaiknya pertolongan dengan cepat dan sigap? Nah, termasuk ketersediaan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Bagaimana menurut Bang Miftah? Oke. Joko Bintaro. Salam hormat Bang Joko. Jadi Iya, gini, iya. Bang Joko. Hmm, Duit tetap perlu. Iya, Kan namanya orang duit masih bisa transaksi kan, iya. gitu kan, pasti mesti nyiapin uang cash, Hmm. seperti itu. Nah, ini jawabannya jawaban ke pertama. Nah, Jawabannya kedua, kita pun sudah menyiapkan makanan siap saji, seperti itu. Itu makanan yang modelnya box seperti itu. iya, iya. Itu nanti bisa dimasak seperti itu. Nah, itu tinggal kurang lebih mungkin 5 menit itu bisa langsung dikonsumsi. Iya. Seperti itu. Jadi kita juga menyiapkan, tapi hanya bedanya kalau BPBD itu pertolongannya untuk di tahap awal. Nanti yang lainnya itu ada dapur umum seperti itu. Ya, memang kalau kan suka, aduh lama nih, karena kan tergantung kalau kita mau menuju ke tempat bencana itu jalannya gitu loh Bang, maksudnya Ya, kan aksesnya aksesibilitasnya seperti nah itu DP Aksesibilitasnya. harus diingat juga, jangan sampai lama banget sih bantuannya kayak gitu, enggak juga, karena aksesnya itu kalau nggak bisa dilalui kan repot juga ya Bang ya. Justru makanya itu kan kalau sekarang tempat kan ada yang apa namanya titik poin ya apa? Iya, iya, titik kumpul. Titik kumpul. Nah, Ah. itu kan penting. Jadi kalau misalkan kebencanaan, mesti ngumpulnya di mana? Kalau di gedung-gedung kan sudah banyak kan? Iya, Di iya, fasilitas pemerintah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kejadian apapun, kita tahu nih mesti ngumpulnya di mana. Seperti itu. Satu titik jadi Satu titik langsung. seperti itu. Satu titik. Lagi ya. Ya maklum namanya radionya Aduh. musik kayak itu kan. Terbawa kita nih, terinfluence nih. Orang Betawi ini Iya. Bang Mirza ya. Suka palang pintu mantun sama Iya. itu dengan silat Bex. Iya. Oke, makasih pertanyaan bagus dari Joko Bintaro. Terus Kang Adip ya. Assalamualaikum Bang, mau tanya bagaimana cara menghilangkan trauma atau rasa takut ya. Menghilangkan trauma atau rasa takut pernah terjadi bencana alam longsor di kampung nih. Oke. Jika ada hujan angin selalu ada rasa takut. Dia kampungnya di Cirebon. Tapi dia berusaha di sini di Jakarta. Kampungnya di Cirebon. Iya.
ini takutnya kenapa gitu kan? Apa Hmm. takut ketiban? Kalau memang rumahnya di bawah, terus Longsor itunya ya. longsor di atas, ya wajar aja takut. Itu Takut juga ya. begitulah. Terus kita kalau punya rumah, Hmm. gentengnya pada keropos, ya Hmm. juga takut Takut. ketibannya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Makanya Nah, kita harus antisipasi gitu hmm. kan. Kalau Hmm. tadi misalkan saya sampaikan, Ya. mohon maaf, misalkan rumahnya kita di lereng gunung gitu kan, Hmm. terus resiko ada tanahnya Longsor. longsor gitu kan, Hmm. ya otomatis ya ketakutan itu ya wajar. Makanya Wajar. kita jangan sampai di situ Hmm. atau memang kita Di bantaran kali gitu bantaran ya. kali yang Takut memang banjir. abrasi Hmm. seperti itu atau Hmm. banjir, Hmm. ya usahakan jangan di daerah situ Iya. seperti itu. Nah paling kalau memang kalau mau ya kita relokasi. Hmm. Kan pernah dengar tuh ada Hmm. ceritanya yang normalisasi sama Hmm. naturalisasi Betul. seperti itu kan. Itu pentingnya kalau kita apa namanya kesiapsiagaan dalam kebencanaan. Ya, normalisasi, naturalisasi. Hmm. Pemain timnas, Bang. Oh iya dong. Naturalisasi. Oh, iya. Iya. Insya Allah menang besok dah. Hari ini, Bang. Hari ini ya? Hari ini Iya. ya? Kemarin kalah sama Jepang, Bang. Malam ini Itu benar-benar bukan itu abang nggak boleh gitu pesimis. Jangan bilang kita kalah bang. Nggak gitu menang. ya. Oh iya. Kemenangan yang tertunda udah. Iya udah. Malam ini sama Arab Saudi. Arab Saudi ya. Kenapa ngomongin bola? Karena tadi naturalisasi bener kalau tinggal di lereng bukit harus bukan rasa memang longsor gitu Longsor kan. abrasi seperti itu. Kalau di bawah lagi. Kalau di pinggiran sungai takutnya abrasi atau di laut gitu ya Ini Bang di ya. laut betul, betul. Ya, makasih buat Kang Adip ya. Ini ada Tarjo di Depok. Wah, ini Depok. Sore, bicara bencana pernah banyak berita tentang gempa bumi, megatrust akan terjadi. Nah, apa itu megatrust dan urusan gempa? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kapannya? Mohon penjelasannya dari Tarjo di Depok. Tadi Tapi kan, ada mungkin kan punya deteksi kali Bang kalau ada bencana gitu Bang ya, ada Oke. tanda-tanda atau gimana gitu Bang. kalau namanya gempa, Hmm. apalagi tadi disampaikan, Ya. kita ini Indonesia dari mulai ujungnya Aceh terus lanjut ke Jawa gitu kan, Hmm. pesisir selatan, Hmm. lanjut sampai ke daerah Bali, Hmm. lanjut lagi naik ke kurang lebih ke Sulawesi ya. Iya. Sulawesi naik terus sampai ke daerah Filipina, Jepang dan lain-lain seperti itu. Memang udah cincin api ya. Iya. Jadi memang itu udah pasti kita akan kena gempa seperti itu. Kalau bicara deteksi itu memang benar. Hmm. Mungkin hanya Allah Tuhan yang tahu seperti Betul. itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasi ketika kejadian. Saya sampaikan, Iya. kita mesti punya tas bencana. Iya. Kita harus menyiapkan hal-hal yang ketika bencana itu kita meminimalisir terjadinya. Tadi ada luka, ada macam-macam seperti itulah Iya, iya. kecelakaan yang lainnya. Ya, ini sudah terdeteksi walaupun tapi kita nggak usah takut kalau kita sudah siap dan siaga tadi ya. Betul seperti itu. Ya siaga, jadi siap-siap dan jaga-jaga gitu. Nah, kalau istilahnya ibu-ibu siap antar dan jaga. Ya, Jadi gini lah, kalau tadi bicara gempa, Ah. gempa itu kan banyak terjadi kan bicaranya infrastruktur ya, Iya. bicara bangunan. Itu Iya. juga mesti diperhatikan, Hmm. gitu kan. Jangan sampai kita bicara lagi gempa, ternyata struktur bangunan kita juga nggak bagus. Betul. Nah, itu kan di BPBD juga ada namanya SIDUTAGAMI, Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi. Nah, seperti itu. Kita punya program. Jadi nanti kita punya standarisasi bagaimana tuh gedung yang baik, yang kira-kira kalau di Jepang itu mereka udah siap menghadapi yang anti sampai gempa dengan 5 skala Richter. Oh. Gitu, seperti itu. Sehingga Iya, iya. meminimalisir misalkan ambruk, langsung yang patah tengah bangunannya. Pakai bangun di Jakarta rata-rata di atas 20 lantai kan? Iya, Gitu, iya. seperti itu. Apalagi sekarang udah hampir berapa lantai itu? Iya, kita di lantai 11 nih, Bang. Nah, bayangkan ini anti gempa nggak ya? Hah? Anti dong. Kita pakai sistem apa ya? Nggak tahu dia bangunnya karena early warning system gitu ya. Iya. Ya, tuh. Dan kalau nggak salah ya arsitek sekarang saya pernah dengar pakai ceker ayam lah gitu ya biar kena guncangan tuh nggak. Wah, sekarang Oh. banyak ya. Maksudnya apa namanya terobosan-terobosan dalam apa ya? Dalam contoh. Iya. Kayak pembangunan gedung yang Burj Khalifah yang di Dubai sendiri kan itu model pembangunan cakar ayam itu bukan cakar ayam, cakar pondasinya itu kan luar biasa karena dia di pasir. Karena itu kan selalu bergerak seperti itu. Kalau kalau di Jakarta kan insya Allah kan stabil lah tanahnya. Iya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi gempa seperti tadi kayak minum obat saya bilang sehari 3 kali dikalikan seminggu ya karena kan faktor alam juga tadi ya alam non alam sosial ya Bang ya. Iya bangunan sendiri pun ini bukan kita melampaui ngambil lapak orang lain ya. Iya. Kalau misalkan nih bencanaan kita misalkan banyak mengambil air tanah otomatis kan itu lubang-lubang kosong air tawar itu
masuk tuh air laut tuh. Nah, Oh, ketika masuk itu otomatis tadi berpengaruh kepada besi-besi pondasi. Jangan sampai gini, kita bisa memperkirakan bahwa bangunan ini kuat sampai 100 tahun. Tapi karena kita banyak mengambil air-air tanah tanah, itu, akhirnya air-air yang kosong-kosong itu dimasukin lah. hmm. Kan kalau nggak salah, hampir daerah Jakarta Pusat udah tuh airnya udah mulai payau. Iya, udah mulai Seperti, berasa asin ya. seperti itu. Jadi jangan salah misalkan yang sudah kita rencanakan bangunan sampai 100 tahun, 50 tahun, ternyata kok baru 20 tahun udah miring-miring gitu. Padahal udah semuanya udah bener. Oh ternyata bawahnya pada kopong, Udah abrasi pada juga. abrasi gitu. Iya, oke. Wang, waktunya bang, Iya, nggak berasa ya. kayak baru semenit ya. Iya bener. Belum lagi disampaikan kalau mau jadi pasukannya Mas Agus seperti apa, ikut pelatihannya Iya. berapa lama, apa hari Tapi ini apa jangan tanya kayak gimana sih mukanya Mas Agus, ganteng apa kagak? ada di YouTube, ntar tenang aja Ada kita ya. masukin. Gitu bang, belum apa ada pertemuan yang selanjutnya nih bang, Insya gimana Allah. nih bang? Insya Allah nanti kita akan bahas Ah, yang lain, itu ah, yang jauh lebih menarik seperti itu. Karena hmm. nanti ini temanya lebih bagaimana kita tadi kan bicaranya antisipasi ya. Akrab bencana menjadi kewaspadaan. Nah, ini nanti lebih kepada kewaspadaan. Bagaimana kita yang harusnya begini gitu kan, supaya nggak begini. Itu namanya Iya. mengurangi resiko bencana. Iya, iya, iya. Nanti di pertemuan berikutnya, oke? Berikutnya, karena sekarang juga tas siaga bencana sudah ada ya. Ada. Nanti kita bikin konten nih, dibuka isinya apa aja Iya. DP Mania. Bang, sebelum pamit, sebelum closing, ya apa pesan untuk masyarakat nih Bang? Oke. Agar selalu siap siaga terhadap kejadian, apa harapannya untuk masyarakat juga? Salam tangguh. Salam tangguh, oke. Iya. Ini saya nggak banyak-banyak, cuma Iya. ada 5. Iya. Saya bacain ya, Iya. biar pada dengerin. Iya. 1, kenali bahaya, kurangi resikonya. Pertama. Yang kedua, perbanyak edukasi tentang bencana. Ikut sosialisasi dan ikut simulasi kebencanaan. Ini rame nih, sekolah-sekolah sekarang ikut simulasi iya. kebencanaan. Betul. Yang ketiga, siapkan yang namanya Tas siaga bencana. Yang ketiga nih. Iya. Gitu. Yang keempat, ketahuilah jalur evakuasi. Itu jangan salah. Iya, iya. Kita yang ternyata kita anggap, oh ini jalur aman, ternyata ini jalur malah bikin bumerang kita sini Iya. bunuh diri gitu kan. Pas kenalin Iya, seperti itu. Lalu yang terakhir ini, selalu pantau media sosial, mau TV lah, mau handphone lah, itu pantau. Kalau memang sudah ada imbauan dari BMKG gitu kan, dari pemerintah daerah gitu kan, dari pemerintah pusat, segera kita siap siaga menghadapi bencana. Tadi mungkin Abang Hendra nanya, ini barang tas kalau di rumah taruh di Nah, mana? iya. Nah, kalau kata Hendra, Jangan sampai pas lagi mendadak itu kan panik, tas di mana tas siaga? Nah. jangan taruh di luar juga, ntar hilang. Taruh di tempat yang amat strategis. Misalkan mau pintu keluar kita, seperti itu. Iya, iya. Jadi sehingga ketika kebencanaan itu kita tahu, wah itu tas kebencanaan. Jadi kalau kita mau buru-buru keluar dari rumah atau dari tempat kantor, kita udah tahu itu mesti kita bawa duluan. Iya, iya. Tapi hati juga kalau di situ ada sertifikat rumah yang lain-lainnya banyak juga bahaya. Iya. Yang penting di mana yang kita tahu, yang kira-kira simple untuk kita bawa segera. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang ya. Siap, Tadi sama-sama, poinnya Bang udah Hendra. disampaikan, apalagi pantau informasi. Radio juga harus didengerin ya Bang ya. Pasti jangan lupa. Kayak sekarang nih kita FM. Nah, follow and sosmednya like. Iya. Radio DFM. Terus juga bisa kalau siap siaga itu di 112 tadi ya. Jakarta Siaga 112. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Gitu. Terus juga sosmednya ada ya Bang ya. Ada. Kalau mau lihat BPBD semuanya. Provinsi DKI Jakarta. Oke. Kita aktif tuh. Maka jangan lupa follow and like BPBD Provinsi DKI Jakarta. Thank you. Oke, follow juga sosmednya Radio DFM dan terima Thank you. kasih yang sudah ikutan join di live TikTok ya. DFM Mania juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di YouTube-nya DFM nih Bang. Siap. Ya. Di like, di Pasti komentarin. keren banget nih. Hah? Pasti keren banget. Keren ya? Iya. Keren dong. Pasti. Yang keren Keren. penyiarnya. Keren tuh apa Bang? Keranjang duren. Oh, iya. Top. Oke, terima kasih DFM Mania. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sejahtera dan salam tangguh.